Allah besinya kata Ani. Besti, setelah 2 Mei 2025 diumumkan Nikita Mirzani diperpanjang lagi masa penahanannya selama 30 hari ke depan, memang banyak membuat para warganet kubu Nikita begitu kecewa. Lantaran sebelumnya sudah yakin Nikita bakal bebas di tanggal 2 Mei tersebut. Adanya spekulasi atas kembali diperpanjangnya masa penahanan Nikita Mirzani pun diduga banyak terjadi melalui kolom komentar yang menayangkan berita tersebut. Jika sebelumnya Nikita Mirzani sempat menyampaikan pesannya melalui Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya, mengenai keanehannya yang sudah ditahan, tapi diduga pihak seteru masih mencari bukti. Sementara itu baru-baru ini melalui unggahan TikTok @inisial_aja23 terlihat Doktif, Bella Sembiring dan akun @inisial_aja23 diduga melakukan sambungan langsung bersama, di mana ketiganya justru membahas perihal kasus Nikita Mirzani. Dan yang gak kalah mengejutkan, akun TikTok @inisial_aja23 menyebut kalau pasal TPPU yang disangkakan kepada Nikita merupakan bagian yang paling dikuatkan. Loh, bukannya utamanya pemerasan ya? Nggak tahu deh Besti, simak aja nih. Kemarin kita itu kan melihat PT-nya Mak itu kan disuruh jadi saksi. Kalau menurut gue sih gak mau gitu kan. Error, masa suruh jadi saksi? Nah kalau jadi saksi, ya apa sih orang lu mereka yang nyerang terus suruh jadi saksi belain kan bener-bener aduh. Makanya gue bingung. Masuk akal kalian ini pada di mana sih kalian ini otaknya, ya Allah, ya Allah. Dalam arti kata gini, Mak, ini kan kasusnya kan TPPU-nya yang dikuatkan. Emang Doktif ikut terima duitnya? Emang lu yang isi duit, Mak? Enggak, kalau TPPU sih nanti akan kembali. Jadi nanti akan dikembalikan si DRG-nya ini juga akan diselidikin dong. Wah, itu kan itu yang harus kemana-mana itu. Hati-hati gue bilang. Kembali lagi ke mereka gitu. Ya makanya. Oh ternyata kalau TPPU, DRG juga bakal diselidiki katanya Besti. Anyway, tak hanya perihal pasal TPPU di kasus Nikita Mirzani yang dibahas nih Besti. Di dalam video unggahan tersebut, Doktif juga diduga menyinggung kubu lawan Nikita Mirzani mulai diam karena ketakutan dan ada yang pecah kongsi katanya Besti. Wah, emang sih Ani juga pernah dengar kabar burung pihak lawan katanya udah mulai ketar-ketir. Tapi simak aja lah Besti. Berasa sih. Nah ya udah itu udah pada mulai ketakutan mereka, udah pada mulai mau naik dan naiknya bisa barengan. Terus ada yang pecah kongsi segala sekarang. Biarin. Ada pecah kongsi. Cuman pesan aku hati-hati ya Mak ya. Sekarang udah kelihatan kan Mak siapa yang begini siapa yang begitu Mak ya. Betul, bener. Betul. Dunia ini mengerikan Mak. Ada yang dibeyong, ada yang diginikan. Nah kita betul. Jadi memang semuanya tergantung sama piti-piti gitu. Betul. Bergantung sama piti-piti. Tapi ya ini Mambel kemana lagi? Makanya Mak aku biasa Mak, dia mah ke kamar mandi, mau guyur-guyur dulu. Ada pecah, iya pecah. Mereka ada pecah kongsi. Aduh ya yuk, ini gosip yang terhot ini. Bukan gosip, info yang terhot. Jagal, lu ya jagal ya, nggak nyampein pesan gue buat emak lu ya. Enggak, nyampein Mas, jaga lambe itu enggak ada itu. Emang pecah kenapa? Pecah kenapa? Nah ini krik-kriknya ini mulai nih. Ini perempuan mulai nih. Jangan oke, pecah kenapa? Ada aja kayaknya kalau di sini nanti nggak seru. Yes. Seru. Pokoknya nanti ada sesuatu kan. Ingat nggak Dokti pernah bikin konten yang dulu Raja dan Ratu Flexing kan ribut. Ingat nggak? Nah ya kan ternyata sekarang bersatu, paham nggak? Satu, terus pada saat bersatu nyindir siapa? Shout out. Nyindir siapa? Aduh gua nggak ikutan. Aduh apa ini? Siapa itu yang kesindir ya kan? Padahal mereka itu sebenarnya sekufu, satu kubu tuh. Kenapa kok sekubu saling sindir nih? Mereka Raja dan Ratu Flexing menyelamatkan asetnya. Yang disindir, yang dikorbankan adalah si Shout out. Berarti cari selamat cari selamat masing-masing gitu ya Dok ya. Iyalah, gitulah. Mami Doktif, aku sebenarnya udah tahu itu dari cara gini. Waktu kalian dipanggil ke BPOM. Raja Flexing sama Ratu Flexing sold out. Ini maksudnya siapa ya Besti?
Kalau cluenya adalah sold out, berarti Fitri Salhuteru yang diduga dikabarkan juga merupakan kubu pihak lawan Nikita Mirzani kayaknya nggak mungkin, karena cluenya itu kan sold out. Nah, kalau Fitri Salhuteru kan belum jualan kalau nggak salah. Dalam video di akun YouTube Radar Netizen yang beredar di sosial media, Fitri yang juga bisnis skincare beberapa waktu lalu terlihat menyebut akan merelaunching produknya, Besti. Merelaunching skincare aku, dan aku akan membagikan kepada teman-teman di TikTok ini yang katanya suka banyak yang ngebully. Nah, aku akan membagikan sampel, atau kalian yang suka ngebully yang aku lihat mukanya harus dirawat, nanti aku kasih ya. Nanti Nepos nanti akan membagi-bagikan relaunching produknya Nepos ya, ditunggu aja. Jadi kalau kalian mau nggak sabar nunggu produk aku ini, sabar karena lagi proses untuk izin mengganti kemasan ya Yan. Izin mengganti kemasan dan izin menambahkan berat dari 15 gram menjadi 30 gram. Kalau aku udah pakai ya, jangan kesel, jangan emosi, tapi memang ini skincare ini bagus banget, yang bikin profesor sekali lagi dijelaskan. Nah, sementara itu Besti, Julianus kuasa hukum RG yang menyatakan dugaannya harus ada tersangka lain yang bisa dijerat, yaitu inisial O dan S adalah diduga jadi alasan kenapa masa penahanan Nikita masih diperpanjang, Besti. Nah, diduga setali 3 uang nih dengan yang dinyatakan oleh Deolipa, di mana ia menduga kalau pembuktian pertama pada pasal pemerasan diduga sudah, tapi pasal TPPU-nya mungkin yang masih dikejar dan ada kemungkinan ada pihak ketiga lainnya, Cenah. Penetapan tersangka itu minimal dengan alat bukti sebagaimana pasal 184 sudah terpenuhi oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi kalau kemudian dikatakan sekarang kurang alat bukti, itu keliru ya. Tetapi penyidik ya, dugaan kami sebagaimana keterangan klien kami pada saat dipanggil terakhir ya sekitar 2 minggu lalu, dugaan kami ini jaksa memberikan petunjuk untuk mengkaitkan kepada peristiwa 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Artinya harus ada tersangka yang lain. Mungkin seperti itu dugaan kami ya. Kami menilai itu berdasarkan pertanyaan penyidik kepada klien kami. Ya, artinya kenal sama Sanu. Tidak ada terhadap tersangka yang 2 di dalam, tidak ada. Ya, kalaupun ada hanya sebatas kenal sama tersangka NM, IM, kenal. Itu aja. Tetapi terhadap pembuktian kejahatan mereka tidak ada. Ya, lebih kepada 2 saksi yang lain. Ya, terhadap inisial O dan inisial S. Seperti itu. Tapi persoalannya adalah kenapa diperpanjang tahanannya? Karena ada pendalaman materi, khususnya di wilayah apa? Di wilayah pasal TPPU. Karena pemerasannya sudah selesai, terbukti, tinggal TPPU. Larinya kemana nih uang-uangnya nih hasil pemerasan? Apakah si A, si B, si C, si D, dan apakah lewat transfer, apakah lewat cash? Mana buktinya? Itu yang dikejar sekarang. Itu namanya pendalaman tahap kedua. Tahap pertama adalah pembuktian pemerasannya terbukti, baru kemudian tahap kedua adalah PPU-nya. Kemana larinya uang itu? Itu yang sedang dikejar. Dan mungkin ada kaitan dengan pihak ketiga yang lainnya. Gitu. Karena tetap dijalankan, tapi 2 orang yang sekarang tersangka ini langsung yang diproses lebih dahulu. 2 orang lainnya nanti sampai dapat bukti yang lebih lengkap lagi. Itu dia. Jadi ini walaupun satu rangkaian, belum tentu semuanya langsung satu paket diperkenankan. Bisa jadi bertahap. Seringkali dua itu tidak ditersangkakan, Mas. Karena persoalan alat bukti yang pertama dan saksi, pasti itu saja persoalannya. Pasti pembuktian dan saksi, sehingga persoalan mereka masih sumir, masih abu-abu, belum bisa diputus ya tidaknya pembuktiannya. Jadi ya tunggu gitu. Tapi kalau ini kita misalnya dan Mahil mungkin sudah lengkap ini, tinggal persoalan TPPU-nya. Nah, 2 orang ini yang direkomendasikan jaksa boleh merekomendasikan, tapi kemudian tidak bisa kemudian langsung dapat satu rangkaian kalau memang 2 belum terpenuhi. Nah, Besti masih nunggu. Kalau Doktif bilang pihak kubu lawan ketar-ketir dan diduga akan naik bersamaan, pihak lawan justru menduga sebaliknya. Duh, makin panas ya, Besti.
Nah, bahas soal skincare sendiri, Fitri Sahuteru yang juga bisnis skincare belum lama ini melalui unggahan video akun TikTok Zeyan_9 terlihat menyindir seseorang yang menyenggol dan diduga warganet seseorang yang dimaksud adalah Doktif lantaran diduga menstitchnya, dan Fitri pun akan melaporkan atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan katanya kalau lagi-lagi dilakukan. Sebelum ada yang ngoceh-ngoceh kalau misalnya saya mempunyai produk itu tidak mengikuti aturan, jangankan BPOM isi ingredient dalamnya ya, ini ganti kemasan aja, ganti kemasan dari 15 gram ke 30 gram. Saya minta izin dulu kepada pihak yang berwenang, yaitu BPOM, untuk merubah berat kemasan. Sekecil apapun namanya aturan yang harus diikuti. Jadi kalau kalian mau nggak sabar nunggu produk aku ini, si dokter tak beradab yang suka pakai penutup muka, Gelai aku juga nyebut namanya, jangankan nyebut nama aslinya, nyebut identitas yang biasa dia perlihatkan ke kalian, aku geli ya. Kalau dia masih stitch dan masih nyenggol aku, I swear to God ya, aku akan pergi ke Polrestabes Medan. Sama seperti waktu Oki datang ke Makassar menanyakan siapa tuh yang sampai ditahan. Aku akan ke sana, aku akan menanyakan sebagai masyarakat, menemani pelapor, mau bertanya, kenapa ini ada manusia sudah tersangka selalu mengulangi perbuatan yang sama, onar di dunia maya, melanggar undang-undang ITE, khususnya pasal perbuatan tidak menyenangkan ya di dunia maya. Ya sudah, pokoknya kalau dia nantangin aku, I swear to God ya, aku akan ke Medan, dan teman-teman media yang mau ikut sama aku ke Medan, hayu, aku bayarin, jujur nih. Nah Besti, gitulah huru-hara skincare yang masih jadi sorotan. Semoga huru-hara ini segera berlalu dan kulit cantik warga Indonesia terjaga dari skincare abal-abal. Dan yang bersalah telah membuat kulit wajah warga Indonesia rusak bisa diselesaikan. Nah, kalau harapan kalian gimana nih? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.